begini Mace, saya mau apa begini. Tadi Mace bilang Yesus itu Tuhan. Saya belajar loh serius. Jangan sampai karena saya berpikir begini Mace. Kan di dunia ini kan matahari satu, bumi satu, bulan satu, masa Tuhan dua kan? Tidak mungkin, benar tidak Mace? Ya benar sekali Bang. Nah, jangan sampai Tuhan saya yang salah atau Tuhan Mace yang salah. Kalau Tuhan saya salah, berarti saya pergi ke Tuhannya Mace. Karena saya butuh kebenaran, bukan pembenaran. Benar tidak, Mace? Ya benar sekali, Abang. Nah, disinilah kita uji, Mace. Tuhan saya sama sekarang, waktu saya baca Bible, Mace, dari Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42, di Matius, Markus, Lukas, itu Yesus utusan Tuhan. Nah, Mace baca dari mana sehingga dia Tuhan itu? Bang, Abang begini saja Bang. Saya ini memang tidak berpendidikan, tapi saya cuma membaca yang bisa saya pahami dan saya mengerti. Dan saya itu tulisan Indonesia, Mace? Hah? Ya tulisan Indonesia yang bisa saya pahami begitu Bang. Terus dong Bapak kerja situ apa, Bapak? Mace di Papua di mana? Jayapura? Jayapura, Bang. Sehat semua keluarga di sana, Mace? Oh, sehat semua. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa tidak ke gereja? Hari Minggu tidak ke gereja, kah? Sudah pulang gereja, Bang. Oh, sudah pulang gereja. Oh, iya. Salam semua pada Bapak di sana. Salam pada Bapak semua di sana ya, sehat selalu. Semoga di dalam lindungan Tuhannya Yesus. Bang, ini yang Kenapa? bos-bos ini pada muslim semua yang saya kerja ini, Bang. Jadi muslim semua. Sangat menghargai sekali siapapun itu. Saya banyak bos-bos saya, jadi saya sangat menghargai sekali, Bang. Iya, orang kalau sayang sama kita orang itu kita orang harus menghargai mereka, benar tidak, Mace? Benar sekali, Bang. Nah, makanya itulah saya sebagai Islam itu sayang sama Mace sehingga saya tidak mau Mace itu salah dalam jalan yang hidup. Contohnya, ada 4 kesalahan Mace, yang ini saya belajar Mace, ini saya belajar. Ada 4 kesalahan yang saya temukan di dalam Bible itu Mace. Itu saya belajar loh. Begitu. Ya. Yang pertama itu Bible salah terjemahan. Itu. Makanya kata Tuhan di dalam Bible itu bukanlah Tuhan melainkan Tuan. Begitu. Makanya saya mau Mace itu belajar Bible dengan baik-baik, jangan sampai katong kembali tong mati Tuhan yang salah. Kalau tong mati Tuhan yang salah bagaimana? Ini Tuhan yang salah. Karena Kenapa? saya percaya bahwa yang saya percaya itu datang dari Allah, dia akan membawa kita kepada Allah. Iya, betul. Saya percaya juga itu. Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup, itu saya percaya. Karena kita tidak akan sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui utusannya, yaitu Yesus. Begitu, karena Tuhan itu kan tidak terlihat. Bagaimana kita mau sampai kepada Tuhan yang tidak terlihat kalau tidak melalui utusan Tuhan? Begini Bang, begini. Gimana? Karena saya tahu bahwa bukan Yesus itu itu kepribadian Allah. Jadi saya percaya, saya tidak salah percaya begitu Bang. Kalau menurut saya sih bukan salah percaya begitu Bang. Sekarang benar. Nah, sekarang Mace percaya kalau dia punya pribadi itu Mace dapat pembelajaran dari mana? Soalnya saya belajar tidak dapat. Siapa tahu saya dapat ilmu dari Mace ini. Yang Yesus punya pribadi begitu. Yang Yesus dapat pribadi begitu.
Iya, Iya, itu di mana kepribadian. itu? Tidak ada di Bible saya baca. Karena ya, Allah itu punya 3 kepribadian, yaitu firman, keilahian, dan Roh Kudus. Nah, kita manusia juga seperti itu, Bang. Itu kan kita membaca dan kita mempelajari semuanya, jangan hanya asal-asal ambil satu-satu ayat gitu loh, Bang. Kalau satu-satu ayat ya kita Nah, di tidak mana tertulis itu? Begini Mace, maksud saya, silakan Mace mengatakan dia punya pribadi ini, pribadi itu, tapi di mana tertulis itu? Soalnya saya baca Bible tidak ada. Tidak tertulis di ya, itu Bible. karena abang tidak mau pelajari, Bang. Karena kita harus bacanya itu dari kejadian dulu. Setelah kejadian Mace. semua sudah selesai. Habis itu baru Matius. Dari situlah kita bisa memahami gitu loh. Saya sudah baca Mace punya Bible ini Mace dari Kejadian sampai Wahyu 1 kali hatam selesai itu, tidak pernah mendapatkan. Justru di Yohanes 1:14 itu dia katakan firman itu menjadi manusia. Nah, firman itu menjadi manusia. Kenapa orang-orang bilang dia Tuhan padahal yang tertulis di kitab suci firman menjadi manusia. Bang, itu firman menjadi manusia. Firman itu yang Allah itu sendiri, dan firman itu kepribadian Allah itu. Makanya kita percaya Kalau Mace itu mengatakan yang menjadi manusia itu, Bang. iya. Kalau Mace mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia, maka Allah itu yang menjadi manusia, berarti bertabrakan dengan ayat lain. Karena di Bilangan 23 nomor 19 dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Nah, coba. Ya karena Allah itu Tuhan. Iya, Allah Allah itu bukan manusia, berarti yang jadi manusia itu firman Allah, bukan Allah toh? Begini, Bang. Ini Gimana? Allah itu ilahi. Allah dia bisa berbuat apa saja, Bang. Apapun itu dia bisa berbuat. Kita berbicara itu menurut Bible. Ya mungkin abang Iya. bacanya setengah-setengah kali ya, Bang. Oh, tidak. Ya, tidak Sekarang bagaimana begini. kalau Coba abang Mace. Kalau Mace bilang saya tidak paham, coba Mace dengar begini. Yesus mengatakan seperti ini. Di Yohanes 11:42 Yesus mengatakan seperti ini. berikutnya Ya Bapak, dulu, Bang. aku tahu. Ya, perikop itu apa? Yesus membangkitkan Lazarus. Ya. Ya. Nah, di Yohanes 11:42 Yesus mengatakan seperti ini. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, berarti Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Bang, begini, itu pemahaman abang itu harus mengundang Roh Kudus masuk di abang punya otak. Supaya abang mengerti dan memahami. Gini, Bang, kita harus Berarti mengundang harus Roh Kudus ya? kita. Begitu. Hmm. Kalau kita tidak Maksudnya memahami, Mm-mm. harus memahami. Bagaimana cara firman kita yang- mengundang Roh Kudus itu ke otak itu? Hah? Ya kita mengundang Roh Bagaimana Kudus cara itu kita? masuk dalam hati kita. Bagaimana caranya? Doa, Tuhan berikan saya rohmu yang kudus itu, membimbing saya. Ya, baik. Dan saya hikmat pengertian dan takut akan Tuhan, agar firman yang saya sampaikan ini benar-benar orang lain bisa mengerti begitu. Nah, sekarang kalau saya sudah berdoa, ya Tuhan, berikanlah saya Roh Kudus itu agar menyertai saya, agar saya bisa memahami Bible. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, apa Tuhan Roh Kudus? Bang, abang, ini Tuhan itu satu. Tuhan itu Satu esa. yang mana satu? Ya, Iya, yang hanya mana? satu. Tuhan Allah. Siapa yang satu itu? Bapa? Bang, Bapa? dengar. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Bapa? ketiganya adalah satu. Tiga? Satu. Tidak ada Satu tiga-tiga, apa mereka? Bang. Satu kesatuan, satu. Bang, abang itu punya tubuh, jiwa, roh. Abang satu atau dua atau tiga, Bang?
Abang itu punya Satu. pengertian nggak? Abang, sekarang abang ada duduk. Abang punya tubuh, abang punya jiwa, abang punya roh. Abang, Ya. sekarang aku tanya, abang satu, abang punya diri sendiri atau enggak? Saya tidak berpendidikan, saya cuma SD saja, SD kelas 6, Bang. Saya berhenti sekolah, Bang. Oke, baik, coba. Coba kita coba begini Mace, lihat saya dulu Mace. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Aduh, Bang. Satu tambah, ya sama dengan 3 lah, Bang. Maksud saya 3. begini, Oke, baik. Bang. Bapak, sabar. Bapa tambah putra tambah Roh Kudus sama dengan Bang, Bang, bukan Bapak, Bang. Maksud saya, Abang harus mengerti, Abang punya diri sendiri, Bang. Abang harus, itu yang tadi saya bilang, Abang mengundang Roh Kudus masuk di dalam hati Abang. Coba Abang kalau baca sekarang. Abang bisa Iya, memahami Mace. itu. Saya teringat Jangan begini, salah Mace. tafsir. Gini Bang, jangan salah tafsir. Tadi firman Tuhan yang Abang baca tadi itu, jangan sampai Abang salah tafsir begitu. Karena firman Nah, Tuhan baik. itu iya dan amin, Bang. Ya, iya dan amin. Oke, baik. Nah, semoga mungkin saya belum ada Roh Kudus, semoga Mace bisa memberikan saya kepahaman sedikit saja di ini agar saya terus berdoa karena saya butuh belajar, Mace. Saya tidak main-main loh. Ini agama tidak boleh kita main-main. Ini yang saya mau bilang ke Abang ini. Ini yang saya mau bilang ke Abang. Yang paling utama itu Abang punya diri sendiri dulu. Berpulang pada diri Iya. sendiri dulu. Abang Iya, ini oke. punya 3 Baik. kepribadian. Iya. Nah, coba Mace jelaskan saya ini. Iya. Iya, Mace. Coba Mace jelaskan saya ini bagaimana ini maksudnya ini. Apa baca coba? Berikutnya Yesus hamba Tuhan. Iya, Bang. Nah, benar, iya Yesus hamba Tuhan. Sabar. Hamba ini siapa? Tuhan ini siapa, Mace? Bang, begini, Abang dengar dulu, Bang. Tuhan Iya. Yesus Allah firman dia datang ke dunia untuk kasih pemahaman kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, kasih pemahaman itu seperti itu. Maksudnya itu sama seperti perumpamaan seperti itu. Jadi maksud saya ini, Bang, jangan kita baca itu, kita baca juga di lain firman Tuhannya. Jangan Yesus hamba Tuhan. Lalu kita ambil asumsi bahwa Yesus berbicara bahwa saya ini hamba Tuhan. Saya ini utusan. Tidak kan ini Mace, saya simpel ini saja Mace. Saya simpel begini Mace, lihat dulu. Di sini kan dikatakan Yesus hamba Tuhan. Hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Biar saya paham loh. Hamba ini siapa coba? Maksudnya hamba Tuhan. Maksudnya hamba itu utusan. Maksudnya utusan Allah. Utusan Allah artinya itu begini, Bang. Kenapa utusan? Kenapa Yesus perumpamaan tentang dirinya bahwa dia hamba Tuhan? Karena supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu mereka harus betul-betul percaya bahwa Tuhan itu ada, begitu. Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, begitu. Iya, berarti berarti Yesus hamba Tuhan. Iya. Iya, berarti Yesus hamba Tuhan. Berarti yang hamba ini kan Yesus kan, betul? Iya, Bang. Oke, yang Tuhan ini siapa? Iya, Tuhan ya Yesus hamba. Maksudnya hamba Tuhan, hamba itu seperti begini ya, Bang. Hamba itu seperti kita menyembah kepada Tuhan Allah. Maksudnya itu begini. Tuhan mengajarkan kita supaya kita menyembah Tuhan Allah itu. Maksudnya begitu. Yesus mengajarkan berarti kita Tuhan menyembah kepada Tuhan Allah. Nah,
Berarti Tuhan Yesus, sabar. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita menyembah kepada Tuhan Allah, betul? Iya betul. Berarti ada berapa Tuhan? Bang, tidak ada 2-3 Tuhan, Bang. Kalau menurut pemahaman orang Kristen, Tuhan, Bang. Atau Mace coba begini. Siapa nama Mace ini? Yosefina, oke. Yosefina hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Yosefina? Saya punya Tuhan Allah yang saya sembah. Tuhan yang menciptakan Oke, baik. saya. Iya, saya tanya berarti siapa? Misalnya, loading hamba Tuhan. Siapa Tuhan loading? Allah. Yosefina hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Yosefina? Hamba Tuhan itu seperti begini, Bang. Hamba Tuhan itu orang yang betul yang namanya hamba Tuhan, Bang. Jangan salah tafsir, Bang. Begini Mace. Kalau tertulis ini loading hamba Tuhan, berarti siapa Tuhan loading? Allah. Mace hamba Tuhan, berarti siapa Tuhan Mace? Yesus. Di sini tertulis Yesus hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Yesus nih? Coba Abang baca semua dia punya ayat-ayat baru saya jelaskan, Bang. Karena saya ada kerja jadi saya tidak bawa Alkitab. Oke, saya baca. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah ini, lihatlah itu hambaku yang kupilih. Hamba ini siapa? Habesarni. Itu Allah. Coba ulang dari atas. Ulang dari atas, Bang. Supaya saya Oke, ulang. Perhatikan ya, saya baca Mace yang kasih jelas. Teman-teman, karena ini bukan kita tidak boleh framing, biar Mace yang jelaskan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Hamba ini hanya besar. Siapa nih Mace? Kenapa Yesus berbicara tentang Yesaya itu? Dia berbicara bahwa hamba yang dia pilih itu siapa, begitu loh. Maksudnya itu Iya, Yesus hanya besar. Iya, besar itu. Hambaku Siapa yang ini? kupilih. Hah? Berarti siapa Maksudnya ini? orang-orang di perjanjian lama yang membicarakan tentang kedatangan Yesus itu, Bang. Ya, terus hambaku yang kupilih ini siapa? Hambaku ini hanya besar nih. Iya, maksudnya begini ya, Bang. Karena di atas dia bilang, genaplah firman. Coba. Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya Lihatlah. tentang Yesaya itu kan nubuat untuk kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Maksudnya supaya betul sekali. Di dalam di perjanjian lama itu kan dia nubuatan. Yesaya itu kan nubuatan untuk kedatangan Yesus. Iya. Gitu. Iya, makanya yang saya tanya, lihatlah hambaku yang kupilih. Hamba ini siapa? Karena perikopnya di atas kan Yesus hamba Tuhan. Berarti hamba ini siapa? Itu Yesus berbicara dengan murid-muridnya, Bang. Iya, berarti hamba ini siapa? Nah, Yesus berbicara kepada itu bilang hamba. Hamba artinya orang pilihan Allah di zaman perjanjian lama itu, Bang. Iya, saya tanya siapa hamba ini, namanya siapa? Yesus atau Matius, Markus, Lukas atau Bukan siapa Yesus. hamba ini siapa? Bukan Yesus itu. Kan Yesus sendiri yang berbicara hal seperti itu, Bang. Oke, berarti ini bukan Yesus, berarti hamba ini bukan Yesus.
Bukan bang, maksudnya itu lain bang. Itu abang sudah salah tafsir bang. Jangan salah tafsir Coba bang. coba kalau begitu. Bagaimana sudah kalau salah. ibu tidak oke, sabar. Kalau Mace tidak mau begitu, di sini juga dikatakan Yesus hamba loh. Ini Mace lihat nih. Mace lihat, saya baca ya, Mace dengar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Hamba ini siapa? Bang, saya tidak. Pokoknya menurut saya itu, saya punya Tuhan itu adalah Yesus. Saya mau sampai ayat satu-satu begitu saya tidak bisa ini. Saya mempelajarinya, saya turun temurun dari kejadian itu sudah mencatat sejarah, mencatat Iya, ini Mace. seluruh tentang kedatangan Tuhan. Jadi tidak bisa tidak bisa membohongi hal itu, karena sejarah mencatat, semua sudah dicatat oleh firman Tuhan tuh, firman Tuhan ya Ini, dan amin. ya ini kan kita, ya ini kan harus firman Tuhan itu harus ya dan amin teman-teman. Intinya firman Tuhan itu cuma dua, harus ya dan amin. Mari kita baca firman Tuhan. Oke. Saya di waktu yang tidak tepat karena saya kerja bang. Iya, di kalau waktu begitu yang ini bentar satu kali saja Mace. Siap. Iya betul. Ini Mace lihat nih. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan. Ini apa bacanya nih, Mace? Telah memuliakan siapa ini? Yesus yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Nah, hamba ini siapa? Hamba itu Yesus, bang. Oh berarti Yesus hamba bukan Tuhan. Mana tadi perikopnya bagaimana saya juga. Maksudnya kita itu pemahaman itu dan kita bisa baca dia punya ayat-ayatnya dan kita bisa memahaminya bang. Begitu bang. Kalau Mace mengatakan Yesus itu hamba, berarti betul sudah. Betul sudah di atas sini. Bagaimana? Mana coba? Kalau kita menjelaskan di waktu-waktu yang kayak keburu-keburu begini kan, maksudnya apalagi saya yang lagi kerja begini, saya tidak. Oh ya sudah. Terus kapan Mace bisa naik lagi? Sebentar ya, saya live Mace naik ya, janji ya. Bang, kan kita dua kan biasa bicara bang. Nanti saya naik bang. Oke, siap. Ya. Nanti saya DM Mace. Saya DM Mace, kirim nomor WA, biar Mace simpan saya punya nomor WA, biar kalau saya live Mace naik terus, kita belajar sama-sama Mace. Oke? Oke bang. Ya bang. Oke teman-teman. Iya. Tapi teman-teman, kalau kita lihat Mace begini dia sambil kerja cantik sekali, iya kan teman-teman kan? Memang orang-orang NTT itu mereka hitam-hitam manis, gitu. Manis, anak-anak Tuhan memang manis-manis. Nanti kita punya PR ini Mace. Nanti kita punya PR ini, Yesus hamba Tuhan ya. Kita belajar sama-sama ya. Nanti kita belajar sama-sama Bang. Nanti seandainya abang yang menang biar saya syahadat saja bang. Masya Allah, tepuk tangan buat Tuhan. Ini Mace, nanti saya DM, saya punya nomor WA sama Mace. Nanti Mace simpan. Mace tulis itu bilang laki-laki yang paling ganteng di Maluku Utara. Begitu. Oke Mace, selamat bekerja, sehat selalu. Nanti sebentar saya live, saya undang Mace lagi, nanti Mace naik ya. Mace ini teman-teman, kita lihat wajahnya Mace, dia sambil bekerja saja, itu kecantikannya itu bagaimana kalau dia pakai kerudung, pakai jilbab, subhanallah. Jadi wanita yang soleha ini. Iya. Iya, Mace masih sendiri Kak. Mace. Iya, nanti gampang itu, nanti kita atur gampang itu. Mace, tapi Pace semua situ, Mace masih ada kan? Suami masih ada kan, Mace?
Yang Sudah masih ada, sendiri? Bang. Oh, masih ada, kira sendiri. Beda sama Bu Darni. Bu Darni itu 30 tahun sendiri saja dia itu. Makanya dia pusing. Iya, Bu Darni itu. Saya punya kawan juga Bu Darni itu. Seumuran dengan Mace begini. Sama cantik, tapi Bu Darni cantik efek. Kalau Mace ini kan dia cantik begini Mace. Mace ini kan hitam-hitam manis. Kita orang timur itu hitam manis. Kalau Mace Islam berarti hilang manisnya itu jadi soleha, tapi kalau masih Kristen hitam manis, hilang manisnya, sisa hitam bedaki. Oke Mace, kita punya PR itu ya. Yesus hamba Tuhan. Ya. Oke, Bang. Ya, Oke, teman-teman, tapi betul Mace ini dia cantik alami. Beda sama Bu Darni, efek saja. Nggak percaya, coba kita kasih naik Bu Darni suruh dia open cam. Siapa suruh dia marah-marah saya? Dia marah-marah saya Bu Darni itu Mace. Mungkin lama tidak, iya kan? Mace tahu toh? Kalau kita itu jangan marah-marah. Kalau marah-marah itu. Itu Mace, betul. Itu maksud saya. Aja, bukan kita itu Iya. baku-baku. Iya kan? Mm-mm. Ini kan cuma tukar pikiran saja Kalau kok. Ngapain marah? Iya. Kalau Bu Darni itu dia marah saja, saya tuh dia marah saja. Tapi Umi, Mungkin dia naksir sama abang kali ya. mau jemput Umi dulu. Mungkin dia naksir sama abang itu. Makanya dia marah-marah, dia cemburu. Nah, coba memang begitu, seluruh, jangankan Mace-Mace, seluruh gadis-gadis, cewek-cewek yang di apologet Kristen kalau bertemu dengan apologet Islam pasti terkelepek-kelepek gitu. Ada Bu Darni, ya Allah. Ini Mace Bu Darni ini juga